Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Haratul mukarramun yang sama-sama kita muliakan, ketua pengajian malam Senin Bapak Ustadz Tahmid Wijaya Kusuma, guru kita Bapak Ustadz Haji M. Kastari, Bapak Ustadz Irsyad Mansur, Bapak Ustadz Cecep juru tulis, Bapak Sarman HM, Bapak Sihono, Bapak Sohibul Bait, Taufan apa Taufik? Ya, Bapak RT, Abah Rusbana, Bapak Agus Maud, semuanya jamaah anggota pengajian malam Senin yang tidak ditata seluruhnya. Tanpa mengurangi salamat ta'zim mahabbah saya, alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam Senin ini kita dibersamakan dalam pengajian rutin, sekaligus kita bisa bersilaturahim. Semoga langkah kaki kita dari rumah ke tempat yang menarik malam ini senantiasa Allah berikan pahala yang berlipat ganda, amin. Allah ampuni dosa kita, Allah berkahi kita semua bil khusus yang menarik malam ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak jamaah pengajian malam Senin rahimakumullah, pernah dalam kesempatan yang sebelumnya, apakah sudah pernah atau belum ya, yaitu menjelaskan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an tentang tiga, yaitu salasun munjiat, salasun muhlikat, salasun darajat, salasun kafarat. Sudah pernah dengar ya? Ya, yang udah yang mana nih? Lupa lagi. Serba tiga ya. Yang pertama salasun munjiat, tiga yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur, dari siksa neraka, dari siksa Allah. Jadi kalau kita bisa melakukan tiga hal ini, maka Allah bebaskan, Allah selamatkan kita dari siksa. Yang pertama khasyatullahi ta'ala fis sirri wal aniyah, takut kepada Allah dalam keadaan sembunyi dan dalam keadaan terang-terangan. Ini yang menyelamatkan kita. Ya. Jadi artinya kalau orang takut dengan Allah, pasti dia tidak akan maksiat, tidak akan zalim, tidak akan melakukan perbuatan dosa, baik sendiri ataupun terang-terangan. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina, sederhana ketika fakir dan ketika kaya, tidak mubazir, tidak lebay, tidak berlebih-lebihan. Ya, sederhana. Ya, ini yang menyelamatkan seseorang dari siksa Allah. Yang ketiga, al-adlu fir ridha wal ghadab, adil ketika senang
dan ketika marah. Ya, senang, suka, ya, senang ataupun marah hanya karena Allah. Ya, ya. Ini yang menyelamatkan kita, dan ini rasanya sudah dijelasin. Nah, hari ini kita bahas 3 yang muhlikat. Ini belum nih kayaknya nih ya. Belum ya. Wa ammal muhlikat, adapun yang merusak. Ya, yang merusak, yang mencelakakan seseorang ada 3 juga. Yang menyelamatkan seseorang ada 3, yang merusak ada 3. Makanya serba 3. Ya. Istri juga 3. Alhamdulillah ya. Yang pertama, syuhun syadid, pelit yang keterlaluan. Ya, bakhil yang sudah sangat-sangat pelit. Jangankan ke orang lain, kepada bini juga pelit. Ada ya? Buntut kasiran. Makanya saya ingatkan, kalau punya istri lagi sakit jangan ke puskesmas. Bawa ke toko emas, aman. Ya. Waras. Obatnya jangan nomor dokter. Iya. Kasih racun itu beno. Ya, itulah. Jadi kalau bini ngambek jangan ke puskesmas, bawa ke toko emas, aman. Jamaah rahimakumullah. Nah, ini kan kadang ya nggak sadari kita bahwa ada orang yang bakhil, pelit. Nah, dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fajr, dalam surah Al-Fajr ini ada asbabun nuzul ayat tentang orang yang bakhil. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ini asbabul ayat ini berawal dari peristiwa orang yang sangat bakhil banget. Padahal tetangganya susah, miskin, dia punya pohon kurma yang mayangnya, yang dahannya itu ke rumah tetangganya. Secara fikih, secara syariat, orang yang punya pohon yang keluar, yang halaman yang masuk ke halaman orang lain, maka itu haknya orang itu, tetangganya. Halal tuh. Misalnya kita punya pohon mangga, punya pohon rambutan, dahannya ke rumah tetangga kita itu berhak, halal untuk menikmati itu. Iya, jangan balanya doang. Nah, ini terjadi nih Pak. Dia punya pohon kurma yang lebat, pohonnya bagus, dahannya ke orang yang susah, orang miskin. Tapi orang yang bakhil ini, Masya Allah, nggak boleh itu, nggak boleh diambil, nggak boleh dimakan. Pernah suatu kejadian sampai anaknya itu jatuh di halaman, dimakan, lalu dia tahu, disuruh keluarin itu dari mulut. Padahal udah dimakan. Ini saking bakil-bakilnya. Nauzubillahi min dzalik. Akhirnya tetangganya yang miskin tadi itu mengadukan masalahnya kepada Rasulullah SAW. Datang kepada Rasulullah mengadukan masalah, ya Rasul, saya punya tetangga, pohon kormanya ke rumah saya, lebat memang, pohonnya bagus. Anak saya makan karena memang udah jatuh ke bawah, bukan yang di atas, di bawah. Tapi ketika masuk ke mulut disuruh keluarin. Oh begitu, pelit banget tuh, saking pelit-pelitnya itu. Ya akhirnya peristiwa itu ya diajuk Rasulullah ngomong, ya udah, nah, saya datengin deh. Rasulullah datang ke orang yang bakhil tadi. Memang ini pohon kamu? Iya. Udah gini aja dah, saya beli pohon ini. Oh ya Muhammad, kamu tidak akan mampu membeli pohon ini. Oh, harganya, pohonnya nggak bakalan mampu. Nah kata Rasul begini aja, nanti pohon ini akan diganti oleh Allah pohon di surga. Mau nggak? Cuma segitu balasannya. Percakapan Nabi dengan orang yang bakhil tadi terdengar oleh sahabat yang dermawan. Lalu Rasulullah mengatakan, lalu orang yang dermawan tadi mengucap, ya Rasul, apakah pohon korma di dunia ini yang di sini sekarang ini yang akan dibebaskan untuk orang yang miskin tadi, saya sama mendapatkan pohon di surga kalau saya bisa bebas? Iya, sama. Oh ya udah, akhirnya dia datang kepada orang bakhil tadi, dia akan beli. Apa kata orang bakhil? Kamu tidak akan mampu. Ini pohon yang paling bagus. Apa harganya?
40 pohon korma. Satu pohon harganya 40 pohon korma. Misalnya harganya 1 juta, tadi 40 juta. Ya kan berarti kan ini enggak main-main nih. Oh, aneh-aneh aja. Masa pohon korma harganya sampai sekian begini? Ya udah, kalau nggak mau nggak masuk akal kan. Kamu ya udah, kata orang bakhil tadi. Tapi karena dia ingat balasannya surga, akhirnya dia berusaha mendapatkan uang 40 juta lah kira-kira 40 pohon. Dia beli itu pohon itu. Setelah beli, datang kepada Rasul. Ya Rasul, pohon ini saya beli, saya serahkan kepadamu ya Rasulullah. Allah Akbar. Apa kata Rasulullah? Turun ayat tadi. Wa aman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiru lil yusra. Adapun orang yang bertakwa, wattaqa wa saddaqa, dia dermawan, dia memberi, ya, dan dia membenarkan pahala dari Allah, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Itu untuk orang yang dermawan tadi. Allah turun tuh ayat tuh untuk orang yang dermawan. Dengerin jamaah. Iya, dengerin jamaah ya. Tapi kebalikannya orang yang bakhil tadi, turun juga ayat. Wa amma man bakhila wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiru lil usra. Adapun orang yang bakhil, kikir, pelit, medit, buntut gasiran, pantat kuning. Ya, dan dia nggak percaya dengan pahala, mendustakan pahala yang Allah berikan. Nggak percaya dengan pahala yang kata Rasulullah itu ganti dengan pohon surga. Nggak percaya itu. Apa kata Allah? Fasanu yassirul usra, maka Allah mudahkan menuju neraka. Mudahkan menuju jalan kecelakaan, mudah menuju ke bangkrutan. Tuh. Oh, orang yang pikir, rasain lalu. Tuh, turun ayat. Jamaah rahimakumullah, itulah. Jadi ini yang pertama yang membuat kita celaka, yaitu bakhil yang amat sangat banget. Yang kedua, hawan muttaba'an, mengikuti hawa nafsu. Jadi nafsu yang diperturutkan. Allah ciptakan manusia ini punya kelebihan, punya akal, punya nafsu. Lalu diisi dengan iman. Nah, kalau imannya menguasai nafsunya, ya maka menang tuh. Ya, selamat dunia akhirat. Tapi kalau nafsunya menguasai imannya, oh bahaya nih. Inna Allah la yaghfiru ayyusraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya. Nah, itu di antara perbuatan syirik itu. Sebenarnya itu sudah terjadi di zaman Nabi, di zaman jahiliyah itu sudah ada. Ya. Nah, sekarang seperti boneka, ya kan? Ya, kemudian sesajen, itu hal-hal yang sangat-sangat diharamkan dalam agama. Ya, dan itu membuat ya iman kita, tauhid kita itu hancur gara-gara perbuatan syirik. Kalau bakar menyan mah enggak apa-apa kan? Ya, bakar menyang. Ya, bakar menyang kan buat wangi-wangian ini. Lah iya. Iya. Bid'ah. Oh. Jamaah rahimakumullah, nah ini yang paling penting ya. Jadi jangan sampai nafsu diperturutkan. Nah, sebentar lagi Ramadan. Nah, Ramadan ini kan kita melaksanakan puasa. Puasa itu kan kita mengendalikan nafsu. Ya, nafsu dikendalikan. Berarti iman menguasai nafsu. Jangan sampai nafsu menguasai iman. Jamaah rahimakumullah ya. Kembali ke tema yang membuat merusak diri kita. Iman kita merusak ibadah kita. Yang kedua ini nafsu yang diperturutkan. Yang ketiga izabul mar'i binafsi. Nah, ini ujub nih. Bangga dengan dirinya sendiri, merasa paling benar, merasa paling soleh. Fala tuzakku anfusakum wa wa'lamu bimanittaqa. Jangan sekali kalian merasa paling hebat, paling suci, paling benar, paling soleh, karena aku Allah tahu siapa kalian sebenarnya. Ini iblis diusir oleh Allah di antara sombong. Sombong itu berawal dari ujub. Ya, ujub bangga diri. Biasanya penyakit ini orang yang sudah rajin ibadah, orang yang sudah rajin berinfak, orang yang sudah jidatnya hitam. Nah, itu biasa tuh orang yang sudah baik begitu, merasa paling hebat. Gak ada di Dumek ini kayak gua setiap malam bangun misalnya gitu ya. Gak ada di Dumek ini setiap hari bisa menghatamkan Al-Quran ya. Jamaah rahimakumullah. Jadi hati-hati nih penyakit ujub nih. Ya.
Ujub itu ya riya, sum'ah, ujub itu penyakit ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kuperintahkan dalam melaksanakan agama kecuali ikhlas dalam melaksanakannya. Nah, ujub ini salah satu penyakit ikhlas. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai ujub nih. Hati-hati ya. Ujub, riya, sum'ah. Kalau riya ingin dilihat, ya, sum'ah ingin diperhatiin, ingin didengar, ujub bangga dengan diri sendiri. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Kullun nas halka ilal alimun wa kullul alimin halka ilal amilun wa kullul alimin halka ilal mukhlisun. Semua manusia rugi kecuali yang ngaji. Nah, alhamdulillah kita nggak ngaji. Tapi ternyata yang ngaji rugi kecuali yang mengamalkan ilmunya. Tapi kalau Yang mengamalkan ilmunya rugi kecuali orang-orang yang ikhlas. saya mau nanya, Ya, orang seperti sedekah, ya, nanti ada orang kaya tapi pelit. ya. Maksudnya bukannya pengen ria, supaya ngajarin tuh, supaya yang itu tuh nontoin gitu. Ya. Itu mah nggak termasuk itu kan? Iya, makanya memang yang mengetahui ria atau tidak itu kan diri sendiri dan Allah. Ya kan? Makanya kita nggak boleh suudzon sama orang. Oh, dia tuh infak sekian juta diperlihatkan supaya apa? Ya ria tuh, padahal belum tentu dia ria. Atau di apa namanya, dipamer di media sosial, di Instagram, di WA. Oh, ria tuh bukan, belum tentu. Makanya kita harus husnuzon, baik sangka. Sebab ria, sum'ah, ujub, penyakit hati yang tahu hanya Allah dan diri sendiri. Ya, kita ria atau enggak, kita sendiri yang tahu. Karena pentingnya iringi perbuatan baik dengan istighfar. Tapi kalau Dalam ibadah itu kita luruskan niat. Nah, inilah tiga ya. Tiga yang mencelakakan hidup kita. Pertama adalah bakhil yang amat sangat, kikir. Yang kedua adalah apa tadi? Hawa nafsu yang diperturutkan. Yang ketiga ujub, bangga diri. Inilah tiga hal yang mencelakakan berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga kita dapat mengambil ibrah pelajaran dan kita hilangkan tiga hal ini, hindarkan, jauhi. Mudah-mudahan kita tidak termasuk tiga hal ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Doa Ustaz. ayo sekalian lah, kan borongan udah sekalian. Begitu ya. Bi barakati wa karamati wal mujati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'na minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma salayna ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hurati habibina wa syafina wa qurratainina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati ajma'in sayyidina Abu Bakar Siddiq wa sayyidina Umar bin Khattab wa sayyidina Utsman bin Affan wa sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu summa jami' tabi'in wal ulama wa sayyidina Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu summa jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masal ardi ila magharibiha barusan ila abaina wa ummahatin wajada istama'una bisababi wa rasusan min hajjal bait min hajjil jamaah ta'zin kulluhum ajma'in. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasim madul qabr rawdah min riyadil jinan wa la tajal khufrah min khufratin niran. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma inna nas'aluka
salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa inal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.